Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadha as-sabah wa insyaallah ta'ala fi hadha as-sabah yani nahnu sanantahi dirasatana ini ad-dars salisu wal 20. Suma ba'da dhalik insyaallah sanantakil ila juz'is sani. Walakin kama amartu fi waqtil madhi yani fi usbu'il ati insyaallah sanuraji awalan min al-awwal hatta al-akhir. Summa ba'da dhalik yujad ikhtibar wa idza kana antum mumtazun na'am faddal intakilu ila fasli sani atau ila juz sani. Nah, fahimtum? Ya. Jadi insyaallah fi hadzal sabah di pagi hari ini sanantahi kita akan menyelesaikan kitab Durusil Lughah yakni ad-dars salisu wal 20. Hada ad-dars akhir, pelajaran yang terakhir di juz yang pertama, juzul awal. Terus setelah kita menyelesaikan pelajaran yang terakhir ini, pekan depan insyaallah kita akan murojaah dari depan sampai akhir. Walakin laisa ana, lastu ana. Antum takalamuna aw tabhasun anil maddah alladhi qad darastum fil waqtil madi. Jadi kalian yang akan berbicara, akan membahas pelajaran-pelajaran yang sudah antum semua pelajari dulu. Gitu. Dan setelah itu baru kita ada ikhtibar ujian. Kalau antum lulus, faddal. Pindah ke kelas 2 atau jilid yang kedua. Karena nanti di jilid yang kedua lebih tebal dari ini. Ini cuman 23 ya. Kalau jilid kedua kalau nggak salah sekitar 35-an gitu. Pelajarannya, durusnya. Jadi lebih banyak. Makanya persiapkan lagi mentalnya. Di jilid 2 itu lebih berat daripada jilid yang pertama. Jadi harus lebih serius lagi. Namanya belajar bahasa Arab. Makin tinggi kitab, maka kaidahnya makin banyak. Jadi tatkala antum makin tinggi kitab, antumnya ngendor, ya sudah akan gimana ya? Akan lebih terseok-seok lagi. Jadi harus diimbangi. Semakin tinggi kitab, ya pelajarannya, murojaahnya harus ditambah. Enggak santai saja, enggak bisa. Karena nanti ada kaidah baru lagi seperti itu. Taib. Insyaallah sanabda. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ad-darsus salisu wal 20. Pelajaran yang ke-23. Al-hiwar bainal mudarrisu wa talib. Ini dibaca apa? Min au man? Naam. Man anta ya akhi? Siapa engkau wahai saudaraku? Ana talibun jadidun. Saya adalah siswa yang baru. Masmuka? Siapa namamu? Ismi Ahmadu. Nama saya Ahmad. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Indi sab'atu dafatiro. Indi, saya memiliki sab'atu dafatir. Kenapa pakai sab'atu? Enggak sab'u? Dafatir itu jama' atau mufrad? Jama'. Mufradnya? Salam. Naam, daftarun. Karena bilangannya karena yang dihitung itu adalah
mudzakkar, maka adatnya atau bilangannya harus lawannya, yakni muannas, sab'ah. Liman hiya, milik siapa dia? Hati ya ustadu. Hati maksudnya itu kalau secara bahasa, datangkanlah padaku. Datangkanlah ya ustad. Maksudnya kalau bahasa kita, ustad sini ustad gitu loh. Kitabnya sini gitu loh. Berikan padaku gitu. Bisa artikan seperti itu. Kalau hati secara makna kan datangkanlah. Hadali, ini milikku. Setelah dikasih sama ustadznya ngomong, ini milikku. Wahada li Muhammadin. Kan kitabnya ada banyak, dafatir. Buku tulisnya ada banyak. Dijelasin sama si muridnya. Abbas ngomong, hada li, ini milikku, buku saya. Wahada li Muhammadin, dan ini milik Muhammad. Wahada li Hamidin, dan ini milik Hamid. Wahada li Ibrahim, dan ini milik Ibrahim. Wahada li Utsmana, dan ini milik Utsman. Wahada li Yusufa, dan ini milik Yusuf. Wahada li Talhata, dan ini milik Talha. Perhatikan di sini ada li harfu jar, maka isim setelahnya harus majrur. Muhammadin, Hamidin. Lah, yang di bawah perhatikan. Ibrahima, Utsmana, Yusufa, Talhata. Karena di sini adalah mamnu minas sarf, isim yang enggak boleh ditanwin. Tatkala kemasukan harfu jar atau dia sedang majrur, maka majrurnya pakai fathah. Maka di sini pakainya fathah. Ahada kitabuka ya Muhammadu? Apakah ini kitab milikmu wahai Muhammad? La, hada kitabu Hamzata. Bukan. Ini adalah kitabnya Hamzah. Di sini juga sama. Hamzah dia sebagai mudhafun ilaih. Idhofah. Dia juga majrur. Majrurnya tandanya pakai fathah. Bukan Hamzati, tapi Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Di mana Ali wahai ikhwan? Ikhwan, anak artikan ikhwan ya, antum sudah paham ya ikhwan ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia. Dhaba ila Riyadhi. Dia telah pergi ke Riyadh. Wa aina Yaqubu? Dan di mana Yaqub? Hati-hati ya dengan isim istifham aina. Aina itu tidak mempengaruhi. Jadi jangan sampai antum baca aina Yaquba. Aina jadi mudhaf, Yaqub jadi mudhafun ilaihi. Bukan. Aina itu isim istifham. Kata tanya, namanya kata tanya itu nggak ada pengaruhi, tidak mempengaruhi isim setelahnya, tetap sama. Yaqubu, Yaqub itu juga mamnu minas sarf, makanya nggak ditanwin. Zahaba ila Makkah. Dia telah pergi ke Mekah. Aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Kharaja. Ana kharaja doang. Gak ada tambahannya. Hah? Oh, kharaja ilal mudiri. Dia telah keluar dari kepala sekolah. Dia telah keluar ke kepala sekolah. Mata kharaja, kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Dia telah keluar 5 menit yang lalu. Namanya sebelum 5 menit, berarti kan udah gitu. Jadi ini lagi bahas, kapan sih keluar? Sebelum 5 menit. Kan berarti udah lewat kan? Makanya 5 menit yang lalu, itu aja mengartikannya. Di sini nggak ada pembahasan yang secara khusus ya, karena ini hanya pengulangan saja tentang mamnu minas sarf dan juga kaidah adat ma'dud, itu saja. Untuk khiwar di sini, fahimtum?
Mafi muskilah, nggak ada masalah. Kenapa dibacanya fungsi? Hah? Yang terakhir faraja qabla fungsi daqaiq. Ada yang bisa jawab? Fungsinya pakai asal. Iya, ada yang bisa jawab? Qabla. Namanya apa? Ayo, zorof. Zorof zaman. Sama kayak tahta, amama. Iya kan? Amamal mas. Ya. Kalau ini namanya zorof zaman. Qabla. Ba'dal asri misalkan. Ba'dal maghribi. Misal seperti itu. Sama aja. Oke? Iya, secara ini idhofah. Kalau di di i'rab, ini sebagai mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kan dulu kita udah belajar kan tentang masalah ini, dzaraf. Misalkan amamal masjidi, amama ini sebagai mudhaf, al masjidi mudhafun ilaih. Seperti itu. Ini idhofah bertingkat di sini ya. 2 kali. Khamsi, daqaiqa. Daqaiqa juga sama, idhofah juga. Ada lagi? Perlu baca apa enggak? Nah, enggak ada masalah ya, insya Allah ya. Masa malam anak baca cuma 2 orang aja. Anu udah pada paham. Ada yang mau baca enggak? Ada temennya, 2 orang lah. Guru dan murid kan. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmad. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hadi ya ustaz. Hada li wa hada li Muhammadin wa hada li Hamidin wa hada li Ibrahim wa hada li Uthman وهذا ليوسف وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiq. Baik. Yakfi ya. Alan tamarinu. Latihan. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Pergunakan contoh-contoh berikut ini. Ini yang pertama. Ini insyaallah mudah, sahal. Jadi ini untuk menjelaskan kepada kita isim sahih dan isim yang mamnu minas sarf. Contoh isim alam Muhammad. Muhammadun. Tatkala kemasukan harfu jar min ila atau li, min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin. Terus tatkala Muhammad dijadikan idhofah, dia sebagai mudhafun ilaih, kan majrur. Pembahasan di sini majrur ya. Kitabu Muhammadin. Tetap seperti itu. Tanwin ya. Majrurnya pakai kasroh. Tapi tatkala isimnya itu mamnu minas sarf, kemasukan huruf jar, maka majrurnya bukan pakai kasroh, tapi pakai fathah. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba. Tatkala menjadi mudhafun ilaih pun sama, majrurnya pakai fathah bukan kasroh. Kitabu Zainaba. Kok nggak ditanwin? Yo namanya juga mamnu minas sarf, nggak usah ditanya lagi. Dari namanya aja udah paham.
Mamnu' terlarang. Minas sof dari sof aslinya itu berpaling gitu. Tapi kalau di sini dari tanwin, biar antum lebih paham. Jadi terlarang dari tanwin, nggak boleh di tanwin, dah cukup. Jadi nggak usah ditanya. Kok nggak ada tanwin? Udah namanya aja udah mamnu minas sof, nggak usah ditanya. Dari pengertiannya aja isim yang nggak boleh di tanwin, dah cukup. Jadi nggak usah dipanjang lebarkan. Dan tandanya ingat, tidak seperti isim biasanya. Dia malah pakai fathah. Taib. Alan, iqra waktu. Kita langsung latihan. Praktek dari mamnu minas sof. Antum baca sekalian diartikan. Ayo, urutan aja. Dari sini atau dari sini? Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainab. Kitab ini milik Muhammad dan kitab itu milik Zainab. Nah, mumtaz, agak ya. Dhahaba Khalidun ila Ahmadin. Karir. Zahaba Khalidun ila Ahmadin. khata. Kama qala astiqa. Ahmadiyah. Hah? Lima ada Ahmadi. Apa tuh? Ahmad itu apa? Hah? Ahmad itu isim atau isim? Iya, sahih itu isim. Oh, isim bukan Iya, mamnu nasab ya isim. Nah, pertanyaan antum salah soalnya. Harusnya pertanyaannya, apakah Ahmad termasuk mamnu minas shaf atau bukan? Nah, itu harusnya. Kalau pertanyaan isim, ya betul dia isim. Isim alam, nama orang. Berarti apakah termasuk mamnu minas? Alah, hak ada pertanyaannya. Sama, Bu Salman, jawabannya apa? Bingung? Iya. Iya, enggak. Pertanyaannya, apakah Ahmadu atau Ahmadun atau apa itu termasuk mamnu minas shaf atau bukan? Termasuk, berarti nggak boleh ditanwin. Kenapa termasuk? Ikut apa dia? Nama yang 4 yang mana? Terdiri 4 huruf. Iya, sahih. Ini 4 huruf. Kenapa? Lo Muhammad juga 4 huruf. Muhammadun. Kok ditanwin? Ayo, Muhammad 4 huruf juga. Mim, ha, mim, dal. 4. Ahmad juga 4. Duh, sama-sama 4. Hah? Enggak, Ahmad dari Arab. Kan salah satu nama Nabi Muhammad. Muhammad, panggilannya Ahmad. Itu dari Arab. Ikut wazan fi'il. Af'alu. Atau bisa juga diartikan ikut wazan isim tafdil. Ahmadu, yang paling terpuji. Bisa juga seperti itu. Tapi biasanya kalau Ahmadu di sini dia ikutnya wazan fi'il, af'alu. Tapi bisa juga masuk ke isim tafdil. Kayak apa namanya? Afdolu, akbaru, azgharu. Akbaru yang paling besar, azgharu yang paling kecil, seperti itu. Hampir mirip, bisa juga seperti itu. Ahmadu yang paling terpuji. Yang jelas ini adalah mamnu minas shaf, isim yang gak boleh ditanwin. Istamir.
Zahaba Khalidun ila Ahmad. Naam. Khalid pergi ke Ahmad. Zahaba abi ila Makkah wa zahaba anni ila Jeddah. Ayahku telah pergi ke Mekah dan pamanku telah pergi ke Jeddah. Naam. Marwanu Karir. Yang kita. Oh. Terus? Marwanu Maridotun. Ukhtu Marwanu Maridotun. Soyam lah. Ukhtu Marwanu Maridotun. Khoto katanya. Boisya? Ukhtu Marwanu Maridotun. Hah? Soyam lah. Khoto. Herianto. Hah? Khoto. Masya Allah. Antum gak ada temennya. Khoto. Semuanya mengatakan antum salah. Antum sendiri. Kira-kira salahnya di mana? Hah? Ketemu gak kesalahan antum? Atau antum akan melawan jumhur? Anda tetap kekeh, saya benar. Hah? Ya kan bisa aja. Jumhurnya lagi oleng semua. Oke? Hah? Gimana? Butuh bantuan nggak? Nanti anak tanyakan teman antum. Hah? Pakai opsi. Ya wis, butuh bantuan. Apa? Phone a friend. Ayo. Ajib, lengkap. Jawab lengkap. Mari, terus? 6. Kenapa dibaca Marwana? Lah. Kenapa dibaca Marwana? Nah. Ayo. Di situ sebagai sahih hakata, mudhafu ilaihi. Kan artinya apa coba antum artikan? Anak Marwan. Masyaallah. Antum kayak kurang ngopi nih. Saudari Marwan Hakata. Karir. Islamir, lanjut. Aina zawju Khadijah wa fi Hah? Kota Paris. Landa Naninu. Landanu. Landana. Baik. Artinya? Di mana suami Khadijah? Naam. Dia di London. Nah, Masya Allah. Hakata. Sayyaratu Hamidin jadi datun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama. Nah, Masya Allah. Hakata. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Aina dhahaba abuki ya Laila? Dhahaba ila Baghdad. Kemanakah
wahai Reinhard, dia pergi ke Baghdad. Naam, das. Fi Istanbul. Istanbul. Fi Istanbul masajidu kasiratun. Di Istanbul masjidnya kecil. Kecil. Kathir. Masjidnya besar. Kathir. Sedikit, maaf. Ya Allah. Banyak ya kecil. Kurang ngopi kayak ini. Banyak. Naam. Ashir. Indi khamsata mafatih. Oke, Karir. Indi. Indi khamsatu mafatih. Hah? Apa? Indi khamsatu mafatihu. Mafatihi. Kenapa nggak ditanwin? Iya, antum kan tadi bacanya mafatihi. Kenapa nggak ditanwin? Itu kan nggak ada alif lam. Hah? Kenapa? Hah? Hah? Mafatih itu jamak atau mufrad? Jamak, mufradnya miftahun. Mafatihu mamnu minas sarf. Enggak boleh ditanwin. Berarti di sini bacanya Karir. Indi khamsatu mafatih. Kata. Artinya? Aku mempunyai 5 kunci-kunci. Nah, 5 kunci. Kalau udah 5, nggak usah kunci-kunci gitu. Udah tahu 5, pasti kuncinya banyak gitu loh. Nggak usah 5 kunci-kunci, nggak perlu. Kecuali mafatihu, itu baru kunci-kunci, karena nggak jelas kuncinya ada berapa. Tapi kalau udah jelas, cukup 1 aja. Kan antum misalkan saya punya 5 mobil. Kira-kira yang dengar paham nggak kalau mobilnya banyak? Paham. Nggak perlu antum ngomong saya punya 5 mobil-mobil. Nggak perlu. Jadi kita bawakan ke bahasa Indonesia aja. Tatkala kita sudah bicara adatnya, bilangannya, kita udah paham. Oh 7, berarti udah banyak 7 sih. Gitu. Kecuali nggak disebutkan adatnya. Baru antum artikannya banyak. Kutubun, kitab-kitab. Salah satu kutubin, 3 kitab. Sudah cukup Anda paham. Oh, kitabnya lebih dari 2. Al-Ka'batu fi Makkah. 6. Ka'bah di Makkah. 6. Ka'bah itu di Mekah. Fi hadas syari'a salah satu Karir. Fi hadas. syari'a salah satu masjid. Kenapa dibaca syari'ah? Karena pada dari fi Hah? ada Harfu jar. Harfu jer itu mempengaruhi isim setelahnya. Isim setelahnya apa? Tapi ada badal. Berarti ini sebagai badal. Asyari badal dari hadza. Gitu. Pertanyaan ana di sini, syari'un itu mamnu minas shaf atau bukan? Bukan. Kenapa pakai fathah? Karena ada harfu jar. Ayo, sahih. Harfu jer. Anak kasih contoh gampang. Fi hadzal baiti au baita au baitu. Ayo, fi hadzal apa? Baita, baiti, baitu. Baiti. Nah, sekarang antum bacanya tadi fi hadas syari'a.
Itu. Syari'i. Hah? Fi hadza syari'i. Maksud Anda begitu. Kenapa dibaca fathah? Fi hadza syari'i salah satu masjid. Naam. Di jalan ini ada 3 masjid. Baik. Hadza tabibu ismuhu William. Langsung diwasal ya. Hadat tabibu ismuhu. Hadza tabibu ismuhu William. Wa huwa min London. Wa dzalika ismuhu Bisu. Wa huwa min Barisa. Dokter ini namanya William dan dia dari London, dan itu namanya Louis dan dia dari Paris. Naam. Saya Rudi, saya Roti, mau nahar, Lau? mau nuhar, Ah. mau nuhar, ahmuru. Mobilku berwarna hijau. Mobilku warnanya hijau. Warnanya hijau. Indi qalamun Indi Indi qalamun qolamun atau qolamu. qalamun Terus ahmaru. ahmaru. Indi qolamun ahmaru. Hakada. Ya. Ya, ya guys. Anaknya cuma nanya doang. Ahmaru apa? Hah? Merah, ahmar. Artinya? Saya memiliki pena berwarna merah. Nah, saya punya pena yang berwarna merah. Al-Baitul Haramu ing Makkah. Nah, sedikit beda ya. Kalau di tempat anak al-baitul abyadu fi wasintuna. Nah, gedung putih kayak dimaksud ini. Al-baitul abyad itu bukan rumah putih tapi gedung putih. Kan gedung putih di Washington ya. Nah, itu maksudnya. Antum Baitul Haram di Mekah. Di mana? Di Mekah atau di mana? Ayo. Nah, Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad pergi ke Muhammad. Dahaba Muhammadun ila Ahmad. Muhammad telah pergi ke Ahmad. nah. Kenapa? Ada? Hah? Enggak, ini sama. Ini cuma dibolak-balik aja. Anta min Makkah. Makkata. Apakah kamu dari Mekah? La, tidak. Ana minat Qaifah. Minat? Minat Qaifah. To? Kenapa? Ah? Hah? Hah? Nih. Bentar. Aduh. Al-mamnu.
al-mamnu' minas sarf. Isim yang gak boleh ditanwin itu kalau majrur pakai fathah. Ada kalanya isim yang gak boleh ditanwin ini kalau majrur tidak pakai fathah. Kapan? Kalau dikasih alif dan lam. Masjidun jamaknya masajidu, ya kan? Tatkala dikasih alif lam, dikasih harfu jar ya. Kita lagi bahas majrur kan? Ada harfu jar. Ilal masajidi. Bukan ilal masajida, enggak. Kan ada alif lam. Ya. Kalau mamnu minas sarf dikasih alif lam, maka dia berubah menjadi aslinya. Kalau majrur ya pakai kasroh, nggak pakai fathah lagi. Terus yang kedua, kapan? Apabila dia disandarkan ke isim yang lain atau diidhofahkan sebagai mudhaf yang sebelumnya ada harfu jar. Contoh, al-kitabu ala makatibit tullabi. Makatibun jamak dari maktabun. Kan makatibu. Iya kan? Gak boleh ditanwin kan? Ini gak ada alif lam? Gak ada. Tapi di sini dia sebagai mudhaf. Mudhaf kan? Ini mudhafun ilaih. Tapi sebelumnya ada harfu jar. Makanya dia jadi kasroh. Bukan ala makatiba. Makatibat tullabi. Enggak. Karena dia mudhaf. Makanya dia kasrohnya pakai kasrohnya. Majrurnya tetap pakai kasroh. Jadi pembahasannya di sini mamnu minas sarf, kapan harokatnya kasroh? Kalau majrur apabila ada alif lam. Terus yang kedua, apabila dia sebagai mudhaf. Di sini nggak ada alif lam, tapi dia sebagai mudhaf. Ya, ingat pembahasan kita majrur. Nih penyebab majrurnya. Ini penyebab majrurnya. Jadi jangan bingung. Pembahasan kita majrur. Ya, jadi kapan mamnu minas sarf? Tatkala majrur, dia berubah jadi kasroh. Kalau dikasih alif lam, dia jadi kasroh. Kalau dia sebagai mudhaf. Mudhaf, ingat mudhaf, bukan mudhafun ilaihi. Mudhaf. Ya, anak ulangi saya lagi, sebagai mudhaf. Dia majrurnya pakai kasroh. Nih, penyebab majrur. Nih, penyebab majrur. Paham? Terus kalau misalkan mamnu minas sarfnya di belakang sebagai mudhafun ilaih, gimana? Tetap. Contoh, kitabu Fatimata. Ini sebagai mudhafun ilaihi. Tetap. Kan bukan mudhaf. Yang Anda sebut tadi apa? Mudhaf. Kalau mudhafun ilaihi, ya tetap fathah. Yang pertama dikasih alif lam, yang kedua sebagai mudhaf. Paham? Itu mamnu minas sarf berubah kembali ke isim seperti isim biasa. Kalau majrur pakai kasroh. Itu tambahan aja sih. Ukhtu Fatimata qaimatun. 6. Artinya Saudara Fatimah, saudara atau saudari? saudari. Saudari Fatimah seorang pelajar. 6. Seorang siswi atau pelajar perempuan. Lan salis Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kosakata berikut ini dan tulislah harokat terakhirnya. Dhabti, dhabit maksudnya itu ditetapkan harokat akhirnya. Ini antum cukup baca aja. Satu orang satu paragraf.
Ini belajar mamnu minas sarf. Ayo dibaca aja. Aminatu min aminata Nah, li ahmada nah, ahmadu Usama nama sahabat khalifah yang ketiga. Usman Aywa. Usmanu min Pakistanu Naam. li Khadijata Landanu ila Baghdad Istanbul Bukan ta. Istanbul Istanbul. Makkatu fi Makkata Juddatu. Naam. Masajidu fi madarisa Yaqubu bi Ishaq Muawiyah min Muawiyah. Saya dari mana? Li'a siata. Li'a siata. Asiata. Emang asiata. Takutnya beda gitu loh. Soalnya kadang banyak perbedaan. Kalau di Ana tuh Aisyah. Oh ya. Li'a isyata. Oh, bener kurang ngopi. Aisyatu. Muhammadun. Khalidun. Min Abbasin. Abbasin. Min Abbasin. Manu. Hamidun. Naam. Alan ar-rabi' uktubil a'dada minas salis ilal ashir waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikan bilangan itu bersama ma'dudnya. Ma'dudnya itu di bawah. Ada masjidun, fundukun, mindilun, miftahun, sadiqun, zamilun, kursiyun, madrasatun, daqiqatun. Tugas antum adalah sebutkan bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya pakai yang di bawah. Ada masjid, ada funduk, ada mindil, sampai daqiqatun. Hakata. Paham nggak? Anak kasih contoh kalau nggak paham. Contoh di sini masjidun. Salah satu masajidah, arba'atu masajidah, khamsatu masajidah, sittatu masajidah, sab'atu masajidah, samaniyatu masajidah, tis'atu masajidah, asyaratu masajidah. Hakata. Paham? Tapi satu apa semua? Hah? Ya langsung semua lah, 3 sampai 10 urutan. Yang malam juga sama soalnya. Nah, antum berarti dari fundukun. Ingat kaidahnya, jama' majrur, jangan dilupakan. Ayo, fadhal. Dari siapa urutannya lah? Sama. Ya. Salah? Hah? Salah satu atau salah satu? Oh, salah sapi mungkin. Hah? Gimana? Jangan adat gak apal 3 sampai 10. Janganlah. Kalah sama anak-anak. Nanti Hah?
Emang susah? Enggak kan? Sebelumnya anak tanya dulu. Antum 3 sampai 10 udah hafal belum? Mudzakkar muannas udah hafal? Baik yang mudzakkar maupun muannas udah hafal? Enggak ada masalah? Enggak kan? Ya sudah, sekarang tinggal dirangkai. Udah gitu aja. Kalau susah, anak tambah dari 1 sampai 10. Aduh, itu kan bukannya susah, malah tambahin susah. Udah jatuh di bawah tangga. Ini kan 3. Sekarang dari 1 aja biar enak. 1 sampai 10. 1 boleh antum 1 dan 2 boleh pakai adat, boleh tidak, bebas. Ya. Boleh antum pakai adat, boleh tidak. Boleh pakai bilangan, boleh enggak. Maksud anak begitu. Pasti paham kan? Apa enggak? Jangan enggak paham juga. Anak kasih contoh, masjidun. 1 masjid, ya kan? Boleh antum ngomong masjidun atau masjidun wahidun boleh. Masjidani boleh atau masjidani isnani boleh. Itu kalau pakai bilangan. Kalau enggak ya enggak perlu, enggak masalah. Paham? Baik, alan. Fundukun. Hai. Halo. Ini ujian terakhir nih, kan habis ini selesai itu. Gimana? Yang lain dulu. Hah? Dari 1 Mas. Iyalah, dari 1 lah. 1 sampai 10. Apa sampai 20? Hah? Jawabannya. Itu mufrad. Nah, fana la mamnu minas shaf, semuanya di sini mamnu minas shaf jamaknya. Fanadiqu. Salah satu Dari 1. Fundukun. Terus? Isnani Funduqani. Salah satu Fanadiqo. Fanadiqi. Hah? Fanadiqo. Terus? Arba'atu fanadiqo. Khamsatu fanadiqo. Habis 5? Masa habis 5 nggak tahu? Masya Allah. Antum gimana? Habis 5 ya 6. Kalau habis 1, nah itu agak nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau habis 5 nggak tahu, nah itu yang sama bener-bener deng. Sit. Sittatu fanadiqo. 7. Sab'atu fanadiqo. Terus? 8. Tamaniyatu fanadiqo. 9. Tis'atu fanadiqo. 10. Asyaratu fanadiqo. Aywa, hakadha. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ayo. Mindilun. Mindilun. Nani Mindilani. Salah satu Manadilu. salah satu manadila. Arba'atu
manadila khamsatu manadila sittatu manadila sab'atu manadila samaniyatu manadila tis'atu manadila asyaratu manadila. 6. Miftahun, miftahani, salasatu mafatiha, arba'atu mafatiha, Mafatiha. T-nya panjang. mafatiha, mafatiha, khamsatu mafatiha, sab'atu, Khomsah. khamsatu, Habis 5 berapa? sittatu, Ayo. sittatu mafatiha, sab'atu mafatiha, amaniyatu mafatiha, tis'atu mafatiha, asyratu Asyaratu. asyratu mafatiha. 6. Sadiqun. Sadiqun, sadiqani, thalathatu asdiqa'a, arba'atu asdiqa'a, khamsatu asdiqa'a, sittatu asdiqa'a, sab'atu asdiqa'a, thamaniyatu asdiqa'a, tis'atu asdiqa'a, A. asdiqa'a, 10. asyaratu asdiqa'a. Ayo. Zamilun, 6. zamilan, salah satu zumala'a, arba'atu zumala'a, khamsatu zumala'a, sab'an zumala'a. Habis 7. Samaniyatu zumala'a, Hah? 9. Tis'atu zumala'a, 10. asyaratu zumala'a. Ayo. Kursiyun. Ayo lanjut. Kursiyun. Kursiyun, Karosiyu. Kursiyun Ithnani Karus Makanya nggak usah pakai adat, langsung aja. Hah? Ayo, musanna itu kan menunjukkan 2. Orang dengar udah langsung paham. Contoh, kursiun. Oh, kursinya cuma 1. Kalau kursinya 2, nggak usah ragu. Kursiyani. Terus? Salah satu Karus Karosiyu. Salah satu Karusiyu Hah? Karena itu kan. karosi, Salah satu Karusiya Arba'atu Karusiya Khamisatu Karusiya. Sittatu Karusiya 7. Sab'atu Karusiya Fa. Thamaniyatu Karusiya Tis'atu Karusiya Asyaratu Karusiya. 6. Alan madrasatun. Madrasatun madrasatani 6. salasu madrasatun Hah? madrasata Hah? Kan Anda tadi bilang semuanya jamaah. Jama' mamnu minas sarf. Jamanya apa dari madrasatun? Hah? Madarisu.
sekolah. Naam. 3 sekolah. Salah satu. Hah? Hah? Yang dilihat itu mufrad ya, bukan jamaknya. Mufradnya. Salah satu madarisa. Arba'u madarisa. Khamsu madarisa. Madarisa. Ringnya pendek. Khamsu madarisa. Sittu madarisa. Sab'u madarisa. Samani La, samani. Ianya sukun. Samani madarisa. Tis'u madarisa. Ashru madarisa. Ayo. Daqiqatun. daqiqatani salasu daqaiq arba'u daqaiq khamsu daqaiq sit daqaiq sab'u daqaiq thamani daqaiq tis'u daqaiq ashru daqaiq. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, intahaina. Tamam. Selesai. Udah tamat nih. Antum udah tamat, Masya Allah. Tumpengan. Iya kan anda kan bicara tamatnya. Selesai gitu loh. Alhamdulillah. Setelah berapa tahun? 2 tahun ada nggak? Belum ya? Insyaallah. Tuh, setelah antum melewati masa yang panjang, perpindahan tempat dari tempat ke tempat, terus para pejuang yang berguguran, banyak sekali. Antum sudah melewati semuanya. Alhamdulillah. Semua itu kemudahan dari Allah. Sebagaimana sudah Anda sampaikan dulu pertama kali, gak jaminan orang yang cerdas itu akan selesai. Terbukti sekarang. Gak jaminan orang yang menangkapnya cerdas itu selesai. Gak jaminan. Dan gak jaminan juga orang yang terseok-seok, berpikirnya lambat, dia gagal. Buktinya saudara antum bisa sampai selesai. Walaupun kayak gitu, tapi bisa gitu loh, sampai bertahan sampai akhir. Itu semua kemudahan dari Allah. Ada yang di atasnya beliau mental. Padahal dia sabar aja, dikit aja. Bisa aslinya, cuman nggak sabar. Kuncinya itu nggak sabar, ya sudah. Kalau nggak sabar ya nggak bakal lama. Tip man alladhi sayas'al fadal is'al ilaihi. Iya. Kalau nggak tanya ya anak tanya ya. Tadi yang aina ishaqu kharaja harusnya min itu. Yang tadi hiwar. Kalau di tempat ana titik soalnya, kharaja titik. Dia telah keluar. Kalau keluar itu min, keluar dari, bukan keluar ke. Kaidahnya gitu, kharaja min. Nah iya, ana juga sama makanya. Itu kan beda. Nah, kalau illa itu dhahaba. Jadi kaidah dalam bahasa Arab begitu. Jadi ada sambungannya gitu loh. Fiil ini namanya fiil lazim. Fiil yang nggak butuh objek. Jadi fiilnya biasanya ada gandengannya sama huruf jer. Contoh dhahaba ila. Dhahaba ila kan gitu. Dhahaba ilal masjidi. Bukan dhahaba min, enggak ada. Tapi kalau kharaja minal masjid, saya telah keluar dari masjid.
Bukan saya keluar ke masjid. Enggak ada. Iya. Antum kayaknya enggak ada. Yang sebelum tamat. Ana enggak ada. Ana titik. Iya, titik. As-sahih min. Jadi kharaja itu pasangannya sama huruf jar itu min, bukan ila. Kalau ila pasangannya ke zahaba. Zahaba ila, kharaja min. Seperti itu. Ya. Jadi di fiil-fiil yang seperti itu ada pasangannya. Coba antum buka di halaman-halaman berikutnya. Sebelumnya. Itu seperti itu. Yang ada fiil kharaja dan dahaba. Tuh, dahab tuh ilal masjid. Kharaj itu minal fasli. Seperti itu. Coba aja antum buka-buka. Itu udah jadi pasangan gitu, yang enggak terpisahkan. Cetakan baru itu banyak yang terbaik. Kayaknya sih kayak revisi gitu, cuma yang revisi bukan yang bikinnya. Oh, Allah alam dah, anak nggak tahu. Soalnya ini nggak ada, anak juga bingung nih. Tapi mau ngoreksi nggak berani, aneh dihapus. Mau ngoreksi sama Kalau ini kalau Jalasa fi. Kalau jalasa gandengannya sama fi. Kalau kharaja itu min. Makanya ada kejanggal tadi. Kok kharaja kok ila gitu. Kok aneh. Terdengar nggak nyaman. Iya, dahaba gandengannya ila. Kharaja min. Jalasa fi. Seperti itu. Tip, ada pertanyaan nggak? Atau enggak, apa kesan-kesan antum setelah antum belajar sampai selesai? Hari ini antum selesai, Masya Allah. Apa kesan-kesannya? Atau mungkin ada kritikan buat anda pribadi sebagai pengajar antum, terlalu keras atau terlalu cepat? Biar nanti buat perbaikan di kedepannya, kelas baru nanti. Ya insya Allah untuk nanti akan anda bagi 2 kelas, juz 1 dan juz 2. Jadi nanti juz 1 akan ada murid baru lagi. Dan karena pengajarnya nggak ada, ya sudah mau nggak mau waktunya yang anak kurangin. Jadi untuk pagi seperti ini, seperti biasa kita mulai jam 7, selesai jam 8. Nanti jam 8 ganti kelas sampai jam 9. Begitu juga yang malam, ba'da isya sampai jam setengah 9. Selesai itu sudah pulang. Ganti setengah 9 sampai setengah 10. Seperti itu. Tetap 2 waktu. Tapi waktunya dikurangin. Nggak bisa lama-lama. Karena orangnya banyak. Seperti itu. Itu solusi yang Ana rasa ya, insya Allah paling mudah. Ayo, fadhal. Apa kesan-kesannya atau bagaimana gitu? Iya, besok pekan depan. Iya. Naam, sahih. Hakata. Ulang lagi dari juz 1. Soalnya insya Allah seperti ini. Mengharokati seperti ini. Diharokati sama diterjemahkan. Nanti Anda coba bikin seperti ini. Terus juga banyak nanti permainan adat ma'dud. Jadi antum persiapkan jamaknya. Contoh, Anda nanti kasih contoh. Tuliskan bahasa Arabnya. Nanti ada Anda tulis misalkan 3 mobil, 3 bu guru, 3 bu dokter misalkan, atau 5 bu dokter. Berarti antum kan harus tahu. Nah, maksudnya gitu, antum harus tahu jamaknya. Nanti seperti itu ada mengharokati gini, ada sekalian nerjemah. Tertulis ya? Ah? Tertulis. Apa mulisan? Kayak sekolah gitu. Tulisan di undang-undang. Enggak, insya Allah soalnya gampang. Enggak susah. Anda lihat dari track record sebelum-sebelumnya. Entah itu di pelajaran, di apa, kan Anda bisa menilai. Ini kapasitasnya bisa apa enggak.
Jadi bukan berarti ujian itu tolak ukur mutlak, di situ gagal enggak. Kan dilihat dari sebelum-sebelumnya. Dan nanti pas dia murojaah, dia menjelaskan ini bagaimana, itu aja. Itu juga bisa buat tambahan. Jadi kalau ujian hanya penyempurna aja. Kalau misalkan pas ujian ngeblank, tapi sebelum dia itu paham, tapi pas ujian tiba-tiba kok ngeblank gitu loh. Ya itu masih bisa dikategorikan lulus. Mungkin ngeblanknya karena grogi atau apa, itu bisa aja. Biasanya itu. Ya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu tegang lah. Apa aja. Nggak ada masukan itu buat anak itu apa ge? Slow aja. Antum sampaikan apa ge? Anak nggak suka ini, nggak suka itu, nggak ada masalah. Maafi muskilah. Gak usah ngerasa nggak enak gitu, nyantai aja. Ayo sama siapa? Ini pakai gaya Ustadz Ana yang satunya, karena Ana belajar nggak sama satu guru. Kalau Ana pakai gaya mudir Ana dulu, Ana yakin antum nggak ada separuh yang bertahan. Bisa aja 1/4 kali. Saklek, klek, nggak ada basa-basi. Cuman Ana nggak cocok kalau di Ana. Tapi hasilnya emang luar biasa, mentalnya baja. Karena itu benar-benar orang-orang terpilih. Tapi itu nggak bisa diterapkan di sini. Ana mencoba pakai yang lemah lembut aja terkadang masih mental, masih baper kadang. Yang satu yang harus antum ingat ya akhi, nasihat, ya sebuah nasihat khususnya tentang masalah agama. Kalaulah kita bukan pelaku maksiat, bukan pelaku dosa, insya Allah antum gak akan tersinggung demi Allah. Ya, contoh, Afan ya, masalah riba. Riba itu kan dosa besar. Salah satu termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Riba, dosa yang paling rendah adalah sebagaimana engkau berzinahi bukan dum. Betul? Kalau nanti ada ustadz yang ngomong, ya akhi, dosa riba itu paling rendah berzina. Selama antum masih berkecimpung dengan dosa riba, antum setiap hari berzina dengan ibu kandung antum. Kira-kira antum tuh bagaimana sih? Masa nyaman dengan hal seperti itu? Kalau antum bukan pelaku, kira-kira antum dengar gitu gimana? Biasa aja. Oh, paling gitu dong. Oh, gitu. Tapi kalau pelaku, kayaknya di hati gimana gitu. Ih, aku ngomongnya gitu banget sih, gitu. Gimana gitu. Rasa kesel gitu. Tandanya dia pelaku. Tapi kalau bukan pelaku, masalah apa? Misalkan meninggalkan sholat, dosanya seperti antum nggak pernah meninggalkan, biasa aja. Oh, ana tahu sekarang. Alhamdulillah ana enggak. Tapi kalau dia pelaku, dia kan rasa kayaknya nyinggung ana banget sih ya. Kok gini banget sih? Terlebih yang menyampaikan derajatnya di mata dia rendah. Contoh ana sampaikan, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau keras nggak? Kalau ngomong kayak apa? Nggak pandang bulu ya akhi. Hak, batil, keras. Tapi yang terima gimana? Sakit hati nggak? Nggak ada. Ana belum pernah lihat ada orang ngaji sama Ustadz Abdul Hakim, sama beliau sakit hati. Oh, sakit hati nih. Ustadz ngomongnya keras banget. Ngomongin masalah gini. Enggak. Dia pas senyum-senyum aja. Ustadz ngomongnya gitu banget sih. Gitu. Ya maksudnya dia nerima gitu loh. Walaupun bahasanya keras ini. Tapi beliau nerima. Karena menyampaikan seorang dai kondang yang di mata dia ilmunya Masya Allah. Tapi kalau yang menyampaikan di mata dia rendah, dia akan sakit hati. Dia nggak terima. Walaupun sama, isinya sama, tapi nggak akan diterima sama dia. Ya itu manusiawi. Dan Ana tahu itu udah dari dulu. Ana diajarkan sama guru Ana dulu seperti itu. Bahwasanya kebaikan terkadang pengaruh siapa yang membawa. Ada 2 orang ustadz. Satu ustadz baru yang gak terkenal. Yang satu ustadz sering masuk TV. Dua-duanya bawa kitab yang sama, menjelaskan isinya sama. Bisa jadi ustadz yang baru itu gak didengar sama mereka.
peminatnya nggak ada, orang pada males. Tapi giliran usaha yang ternama banyak sekali. Isinya sama, wallahi sama. Kalau antum nggak percaya, coba antum belajar takhasus, belajar kajian rutin, terus antum duduk di majelis ilmu, itu sama isinya. Malah terkadang kalau kajian-kajian yang umum seperti itu bahasanya lebih umum, nggak spesifik, nggak bahas sampai detail. Ya itu memang itu sudah jadi lumrah ya, itu sudah jadi sifat daripada manusia yang harus dilawan, bukan dibiarkan. Salah, dilawan. Kalau dibiarkan ya antum nggak akan pernah maju selamanya. Antum hanya berbangga dengan casing, jangan. Casing itu nggak ada apa-apanya ya akhi, wallahi. Jenggot panjang ataupun pakai cadar ataupun apa, itu mah casing, semua orang bisa. Yang jadi tolak ukur adalah akhlak kita, kepribadian kita, apa yang kita amalkan, ilmu yang sudah antum dapatkan, itu yang akan jadi tolak ukurnya. Yep, Kev, ada apa enggak? Hah? Antum suruh bertanya nggak mau, suruh kritik anak nggak mau, maunya ditanya mulu. Kali-kali gantian. Maksud anak butuh kritikan, itu biar nanti buat di kelas baru mungkin ada masukan. Oh ternyata cara yang anak lakukan ini kurang tepat. Ada masukan, anak coba robah lagi gitu loh. Maksud anak seperti itu. Kalau bisa, Ya. kan materi buat pekan depan tuh ada bocoran sedikit itu. Nanti pekan depan kita Oh iya. dari ini ya, jadi Baik. kita ada persiapan gitu. Kalau untuk itu kemarin sudah anak sampaikan. Insya Allah dari Adars Robi'ah, dari pelajaran yang keempat sampai Adars Salisu wal Ishrun, sampai pelajaran yang ke-23. Jadi nanti akan anak buat kayak semacam lintingan ya, atau kertas gitu. Nanti anak akan tulis, misalkan pelajaran yang keempat, pelajaran yang kelima, antum nanti milih sendiri, ambil. Jadi bukan anak yang nentukan, biar nanti adil. Anak khawatir nanti kalau ditentukan, wah, oh itu enak ini, ribut, udah antum pilih sendiri. Takdir antum bagus ya bagus. Jadi nanti seumpama antum dapatnya pelajaran yang ke-13, misal, tugas antum apa? Ini ada hewar. Hewarnya nanti pakai kitab anak boleh, yang penting gundul, nggak ada coretannya. Antum tinggal baca aja. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyun ya aliyu. Antum jelaskan. Man, siapa ini para pemuda yang tinggi, wahai Ali? Hum tullabun jududun. Antum baca dulu, diartikan sampai selesai, baru antum jelasin. Atau antum baca sambil jelasin boleh, persis seperti anak. Atau antum mau baca dulu semua, diartikan, setelah itu antum jelasin. Di pelajaran yang ke-13 ini membahas tentang isim jamak. Contoh di sini tullabun itu jamak dari thalibun. Jududun di sini adalah sebagai naat. Naat dia harus sama jenisnya, harus sama jumlahnya. Di sini jenisnya sama-sama mudzakkar judud. Terus judud di sini jamak, sama dengan tulab, sama-sama jamak. Misal, udah cukup segitu aja nggak apa-apa, nggak usah panjang lebar. Misalkan antum dari sini, antum menjelaskan cuma satu materi tentang naat man'ut, nggak apa-apa. Atau tentang mubtada khobar, nggak apa-apa. Atau tentang isim yang majrur, nggak masalah. Yang penting nanti antum baca dulu, menjelaskan ke jamaah. Hah? Ya boleh di situ, boleh di sini, boleh. Kalau mau maju ya fadhal. Masa grogi? Kan di depan teman sendiri. Nanti yang lain kalau mau bertanya boleh. Misalkan ada yang kurang paham nih. Misalkan apa ya? Hum hujjajun misalkan. Ada yang bertanya misalkan. Hum hujjajun. Bisa nggak di sini misalkan hum jadinya huwa hujjajun misal atau apalah. Tapi bukan pertanyaan menjebak ya, bukan. Tapi pertanyaan karena antum sendiri belum paham gitu. Bukan pertanyaan dalam artian ingin jebak dia nggak bisa jawab, enggak, jangan.
Pertanyaan dalam artian antum memang nggak tahu. Pekan depan saya. Iya, pekan depan insya Allah. Ya antum tinggal murojaah aja. Dari pelajaran keempat ya sampai 23. Antum cukup baca hiwarnya doang aja. Hiwarnya aja. Ya, hiwarnya saja. Pelajaran itu satu hewan kan? Iya. Enggak, setiap pelajaran biasanya ada yang 2. Ada 2 yang 13. Enggak, nanti kalau yang 2 ya tetap satu lah. Ba sendiri, alif, hamzah sendiri. Ya, nanti anak pisah itu, tenang aja. Nanti tinggal ditulis, misalkan bab 23A, 23B. Menyesuaikan aja. Seperti itu. Kalau kebagiannya itu ya nanti pilih, kan ada nanti. Kalau dua-duanya kepanjangan nanti kasihan. Waktunya takutnya nggak cukup. Belum lagi nanti yang bacanya lama gitu. Salah baik. Itu repot lagi. Ya, maksud Anda tuh biar antum di rumah baca khiwarnya. Minimal khiwar-khiwar yang sudah dilewati, nggak ada yang kelewat doang itu loh. Say hello doang, tapi paham, ngerti. Jadi tatkala antum akan mengajarkan seseorang, antum paham, bisa. Jadi nggak harus satu hiwar antum jelaskan kaidah semuanya gitu. Di situ ada mubtada khobar, ada badal, ada apa, antum jelasin semua. Kalau mau ya silakan. Tapi kalau mau ambil satu doang ya nggak masalah. Anda cuma mau ambil kaidah badalnya aja, nggak apa-apa. Tapi antum baca sambil terjemahkan. Siapa tahu ada yang kelewat mungkin kemarin nggak masuk ataupun apa. Ya kembali kemungkinan besar yang nggak bisa, yang jarang masuk. Itu kemungkinan besar. Yang jarang masuk terus agak lambat pemikirannya. Ya sudah, itu muskilah pasti. Kemungkinan besar. Dah paham? Apa yang akan dikerjakan antum besok? Jadi persiapkan selama 1 pekan ini, fadhol. Ya terserah. Baca santai aja sambil baca. Ana sih kepinginnya itu harokatnya nggak ada semua gitu. Ana mau cari dulu nih yang benar-benar nggak ada harokatnya, gundul dulu. Ini kan masih ada tuh, ada harokatnya. Ana cari yang benar-benar nggak ada gitu. Coba nanti cari di internetnya. Yang benar-benar Iya, kalau enggak nanti anak akalin. Anak bisa PDF-nya anak robah ke Word misalkan. Nanti anak edit. Harokatnya anak buang-buangin semua. Habis itu baru anak print. Gitu. Insyaallah nanti pekan besok anak utak-atik deh. Kalau memang dicari nggak ada, sudah paling kayak gitu. Nanti coba anak edit, kalau bisa harokatnya anak buangin semua. Biar benar-benar murni gundul. Hah? Enggak lah. Susah kalau itu. Enggak bisa. Paham? Cukup? Ada lagi? Ada lagi enggak? Jadi antum ini orang-orang terpilih. Harusnya antum bersyukur. Antum masih dipertahankan oleh Allah. Jadi para suja. Tapi untuk kelas baru batasin nggak ya? Kelas baru. Kayaknya nggak banyak ya? Kita pernah share ke umum juga masuk di kedua. Oh. Nah, kontrol sih. Atau ini kapasitasnya 90. Kalau perlu dibatasi Tapi sih kayaknya sih enggak sih. Cobalah lihat dulu lah gimana. Walaupun banyak juga biasanya ya seleksi alam sih. Ya kayak antum kan tadinya berapa? 30
30 ya. Cuma sisa berapa sekarang? Separuhnya. Nggak ada, Pak. Ini palingan sih nanti gitu-gitu juga sih biasanya. Jarang ada majelis bahasa Arab dari awal sampai akhir totalnya sama. Biasanya ya paling banyak separuh. Biasanya seperti itu. Kecuali majelis-majelis yang khusus, emang dari awal udah khusus. Itu kalau yang dari nol biasanya separuh. Gimana? Ada masukan nggak buat anak sendiri? Buat perbaikan anak ke depannya. Apa terlalu cepat atau gimana anak ngajarinnya? Apa terlalu lambat? Apa kurang banyak ini PR? Anak kadang mau kasih PR takut ngebebani gitu. Bisa kalau orang yang nggak siap malah kabur. Kadang tak bebankan hafalan aja nggak dihafal. Itu kadang muskilah anak di situ. Apalagi anak kasih PR. Kadang hafalan yang huwa humahum suruh dihafal aja gak dihafal-hafal gitu. Apa mau dihukum atau gimana? Itu wallah alam sih kalau huwa humahum sendiri apa ya? Kalau menurut Anas itu nggak terlalu susah ya. Kenapa nggak terlalu susah? Itu kan cuma 14. Dan sebagian dari domir itu antum sering gunakan. Ana, antum, anta, anti. Sering dengar itu. Hum, huwa. Berarti sekarang baca Al-Quran. Kan sering ketemu tuh. Huwa, huma, hiya. Itu. Jadi kalau menurut Ana itu nggak terlalu susah untuk menjaganya. Paling yang lain itu, kalau fi'il atau apa, kalau jarang digunakan ya wajar sih. Itu memang harus sering banyak hewar, percakapan. Karena pun juga sama. Kalau jarang ngobrol ya kagok. Ya paling nelpon ustadz, guru, biar enak buat mancing. Ya. Misalnya poin-poin yang penting nih yang mungkin ada domir tadi yang saya bilang sebelum kita pulang atau mungkin sebelum doa penutup ya jadi bareng-bareng semuanya mungkin tiga kali gitu. Jadinya mungkin refresh gitu kan yang secara tidak langsung gitu mungkin di rumah mungkin apa mungkin entah itu nggak ada waktu atau mungkin apa bisa sendiri-sendiri gitu tapi dengan adanya sebelum itu mungkin 3 kali menghafal bareng-bareng mungkin tuh sedikit membantu. Oh iya, baik. Baca bareng aja. Iya. Bareng-bareng. Kayak anak SD ya. Ini nggak apa-apa. Iya, soalnya murid anak yang belajar Quran juga gitu, senangnya gitu. Kalau murojaah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad muter gitu. Jadi kalau suruh baca sendiri gak mau. Maunya digituin. Gak apa-apa, Masya Allah. Masukan yang bagus. Ada lagi? Yakfi? Cukup? Cukup? Nah, alhamdulillah. Nashkurullahi azza wa jal. في هذا الصباح ننتهي دراستنا يعني الجزء الأول وإن شاء الله في وقت أو في أسبوع آتي بعد اختبار نحن سندخل إلى الجزء الثاني وإذا كان من الذي راخص في نتيجة يعني لابد
huwa ya'udu ila juz'il awal. Yani huwa yuraji. Wa syukran ala ihtimamikum wa as'alullahi azza wa jal an yu'ti ilaikum ilman nafi'an wa fahman jayidan wa istiqamah fi talabil ilm hatta najihun kulluhum insyaallah ta'ala biidznillah. Naam, nahtatim bihada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.